Hai, selamat pagi anak didik kami kelas 6. Salam jumpa dan salam sehat. Semoga dalam keadaan baik-baik semuanya. Kita simak pembelajaran ini, perhatikan dengan seksama. Muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Subtema 2, usaha di sekitar. Dari pembelajaran 1, kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang secara mandiri. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut pemilik usaha atau wirausahawan. Untuk dapat melakukan kegiatan wirausaha, seorang pemilik usaha membutuhkan sumber daya dan peralatan. Sumber daya dan peralatan wirausaha dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber daya dan peralatan dari dalam negeri dapat dikirim ke luar negeri dengan kegiatan ekspor. Sedangkan sumber daya dan peralatan yang berasal dari luar negeri dapat diperoleh dengan kegiatan impor. Untuk dapat melakukan kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar, ayo kita perhatikan asal sumber daya dan peralatan dari beberapa kegiatan wirausaha berikut. Lihat kolom, di sini ada kegiatan wirausaha. Kemudian ada manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha, kemudian sumber daya dan peralatan yang digunakan, kemudian asal sumber daya dan peralatan. Nah, kegiatan wirausaha misalnya bengkel, toko kelontong, fotokopi. Nah, kemudian untuk memperbaiki apa manfaatnya, memperbaiki merawat kendaraan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, toko kelontong, fotokopi untuk mempermudah saat menggandakan dokumen. Nah, lihat sumber daya dan peralatan yang digunakan suku cadang bermotor asalnya dari luar negeri. Kalau toko kelontong, sumber daya dan peralatannya digunakan yaitu makanan ringan, minuman, sayuran, buah, telur, meja, mesin kasir, mesin cetak. Itu asal sumber dayanya dan peralatannya dari dalam negeri dan luar negeri. Kemudian kita lihat untuk fotokopi, sumber dayanya adalah mesin fotokopi kertas, meja. Nah, tentu asalnya juga dalam negeri dan luar negeri. Nah, kita lanjutkan, perhatikan berikutnya. Kegiatan wirausaha yang lain yaitu toko mebel, rumah makan. Manfaatnya dari toko mebel itu menyediakan perlengkapan rumah seperti meja, kursi, dan lemari. Sumber dayanya dapat digunakan yaitu kayu, mesin, pemotong kayu, vernis, cat kayu. Nah, asalnya dalam negeri dan luar negeri. Nah, kalau rumah makan, apa manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha? Menyediakan makanan dan minuman. Nah, sumber daya dan peralatan yang digunakan bahan makanan, minuman, meja, kursi, alat makan dan minuman, mesin kasir, mesin cetak. Nah, asal sumber daya dan peralatannya yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, kita perhatikan apa komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah kebalikannya, yaitu kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Kalau tadi mengirim, sekarang mendatangkan, ya. Coba perhatikan, misalnya yang diekspor itu adalah bahan-bahan yang digali atau misalnya minyak bumi atau gas alam. Sedangkan yang diimpor yaitu barang-barang dari luar negeri, misalnya bentuk pakaian dan juga ada berupa mesin-mesin. Itu perhatikan.
komoditi ekspor di Indonesia untuk negara-negara anggota ASEAN, yaitu ada kolom 2 ini. Perhatikan: bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan, dan perindustrian dan jasa. Nah, komoditas ekspornya kalau pertanian buncis, jagung, kedelai. Perkebunan minyak, kelapa sawit, coklat, kopi, teh, karet. Perhutanan komoditas ekspornya rotan dan damar. Peternakan tentu daging kemasan. Perikanan udang, tuna, cakalang. Pertambangan minyak bumi mentah, batu bara, emas, perak. Perindustrian sepatu, tekstil, pakaian jadi, pakaian jadi. Dan dari jasa, bidang jasa itu komoditi ekspornya tenaga kerja. Nah, perhatikan berikutnya. Komoditas impor Indonesia dari negara anggota ASEAN. Itu juga kita perhatikan. Kalau tadi ekspor ya, sekarang yang diimpor. Di bidang pertanian itu komoditas impor yang kita impor itu beras, gula pasir, biji gandum, kedelai, bawang putih. Perkebunan jeruk, kelengkeng, durian, buah naga. Perhutanan yaitu komoditas impor kayu lapis. Peternakan itu daging sapi. Perikanan ikan makarel, ikan salmon, kepiting. Pertambangan aluminium, tembaga, minyak bumi. Perindustrian suku cadang, kendaraan, pipa, besi, dan baja, mesin industri, dan semen. Dan jasa yaitu tenaga ahli atau skill ya. Berikutnya kita membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Coba ini ada contohnya, membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor di lingkup ASEAN. Indonesia secara aktif melakukan kegiatan ekspor ke negara anggota ASEAN lainnya. Contoh komoditas ekspor Indonesia antara lain jagung, kopi, rotan, udang, sepatu, dan jasa tenaga kerja. Selain melakukan kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Contoh komoditas impor Indonesia antara lain beras, jeruk, daging sapi, ikan salmon, suku cadang, kendaraan, dan jasa tenaga ahli. Berikutnya, mari kita perhatikan. Menurutmu manakah yang merupakan barang impor dari gambar berikut? Nah, kita tentu bisa jawab ini adalah mesin jahit ya. Mesin ini kita impor dari negara-negara lain. Berikutnya, komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah